kenapa sebuah kata, mungkin kita sebelumnya sudah punya kata mutu, mungkin dari bahasa daerah mana, mungkin dari Melayu atau dari bahasa daerah yang lain dulunya. Kemudian muncul kualitas, di mana kita tahu itu berasal dari kata quality. Tapi fenomena bahasa itu kadang-kadang quality itu masuk ke Indonesia itu atau dari bahasa Belandanya sendiri itu memakai bahasa kualitas atau kita tidak tahu. Yang jelas quality itu masuk ke dalam sudah ter sebelum diatur dalam bahasa Indonesia, dia sudah kata itu sudah tersebar di masyarakat, sehingga masyarakat kita sudah punya mutu, tapi masyarakat masih sering menggunakan kualitas. Nah, belum diatur terlebih dahulu kualitas itu. Nah, karena itu Badan Bahasa memutuskan untuk ya sudah dibakukan juga kualitas itu. Yang penting quality diubah menjadi kualitas. Ini sama halnya dengan apa ya? Ada kata-kata misalkan artificial intelligence. Menurut saya pribadi, kata itu cukup cukup terlambat untuk dipadankan dengan kecerdasan buatan. Nah, kita kan kalau dari tiga hal itu kan kita ada adopsi, adaptasi, dan yang satu apa? Penerjemahan. Penerjemahan. Nah, kita sudah membakukan sebuah istilah namanya kecerdasan buatan untuk padanan dari intelijensi artificial intelligence. Tapi sebelum diatur bahwa kita membakukan kecerdasan buatan, intelijensi artifisial sudah tersebar di Indonesia. Nah, paham maksudnya? Jadi sebelum pihak yang berwenang, dalam hal ini Badan Bahasa, Kemendikbud, mengatur bahasa yang masuk, tapi kan teknologi itu masuknya kan tidak selalu dibarengi dengan sebuah aturan-aturan bahasa. Misalnya, kenapa kita punya istilah handphone? Handphone, HP, disingkat sendiri oleh orang Indonesia, HP. Padahal orang luar sendiri tidak punya istilah HP. HP itu merek. HP itu kan merek di sana. Mereka kan menggunakan apa ya? Cellphone mungkin atau yang lainnya. Kalau handphone malah jarang, tapi kita menggunakan handphone. Dan handphone itu di Indonesia terus-terusan dipakai. Jadi kita biasa HP, handphone jadi HP. Kemudian kita menggunakan Badan Bahasa menerjemahkan menjadi gawai. Nah, gawai pun akhirnya susah untuk kita pakai untuk kegiatan kehidupan berbahasa sehari-hari. Kenapa? Karena kita biasa memakai handphone, memakai HP, memakai telepon genggam, dan seterusnya. 10 ya. Gitu ya. Apa tadi? Ada suara apa tadi? Itu tentang mutu dan kualitas. Jadi dua-duanya kenapa dibakukan karena ya itu tadi. Kalau kita bicara apakah sama persis gunanya, kadang-kadang tidak sama persis. Kalau mutu itu kita biasa menggunakannya misalkan barang itu bermutu tinggi. Tapi kalau kualitas, barang itu berkualitas baik. Jadi bermutu tinggi, berkualitas baik. Memang bisa berkualitas baik, bermutu baik, berkualitas tinggi, bisa. Tapi kan kadang orang lebih menyesuaikan itu. Mutu, barang itu bermutu baik, bermutu tinggi. Yang cocok kan bermutu tinggi. Yang cocok kan bermutu baik. Kalau kualitas, berkualitas tinggi. Bukan kualitas baik. Kadang-kadang itu. Jadi kita masih
sesuatu yang dikatakan sinonim tuh kadang-kadang tidak sama persis juga, gitu ya. Itu mungkin tentang bahasa itu. Tapi sebenarnya untuk mahasiswa, apalagi mahasiswa TI, kita tidak perlu terlalu jauh memahami proses-proses penerjemahan, adopsi adaptasi. Seperti tadi yang dipaparkan, ain misalnya, dari bahasa Arab ain diganti K di bahasa Indonesia. Dulu tanda petik satu saja, apostrof itu, tapi sekarang ganti K. Huruf ain yang dulu tanda petik satu diganti K sekarang. Jadi mukjizat pakai K, mukjizat, bukan tanda petik satu. Nah, itu kan urusan kebahasaan seperti itu, asalnya bagaimana, alasannya bagaimana, itu terlalu jauh untuk mahasiswa non bahasa. Untuk mahasiswa TI, yang penting kalau asing, kalau bahasa daerah belum dibakukan dalam bahasa Indonesia, ya sudah ditulis miring, ditulis miring. Nah, ini ada hubungannya dengan de facto, de jure tadi. Tadi kan penjelasannya diucapkan dan ditulis seperti adanya. Jadi dia tetap miring. Di Indonesia dipakai, tidak ada padanannya, tapi tetap ditulis miring. Kalau kalian menulis itu, nah ini kan tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Jadi dia menulisnya walaupun dipakai terus tidak ada padanannya dalam dunia hukum kan itu misalnya. Itu tetap ditulis miring ya gitu. Walaupun ada di dalam kamus KBBI tapi tetap ditulis miring. Maksudnya seperti itu. Kenapa? Karena mungkin kita ingin mempertahankan arti de jure itu dalam dunia hukum masih dipakai, de facto masih dipakai, force major tetap dipakai, dan seterusnya. Itu gimana cara mengucapkannya saya kurang paham. Bahasa apa juga saya kurang paham, mungkin bahasa Belanda atau Perancis dan seterusnya. Itu. Yang penting sekali lagi, kalau asing, kalau bahasa daerah, itu ditulis dengan miring. Nah, nanti tugas kalian kan merevisi bagian itu untuk Google Classroom-nya. Ada tidak bahasa istilah-istilah yang harusnya miring, tidak ditulis miring, dan seterusnya nanti itu. Lebih mudah, makin kesini makin mudah tugas-tugas untuk Classroom-nya. Kadang-kadang esai tidak ada sama sekali istilah asing, jadi kalian tidak bisa merevisi apapun. Nah, gitu. Penggunaan bahasa daerah, bahasa asing gitu ya. Yang perlu sedikit dipahami mungkin tentang ini. Saya share screen dulu. Seperti ini misalnya. Jadi, kenapa kok ada penerjemahan, adaptasi, adopsi, lalu adopsi bahasa daerah, bahasa asing, bahasa... Ini urutannya. Kalau saya bilang pada tabel ini urutannya. Ya, jadi begini. Oke, jadi kenapa dari bahasa Indonesia itu caranya begini, untuk mempertahankan originalitas bahasa Indonesia, itu yang pertama dilakukan adalah penerjemahan dulu. Jadi kita tidak serta-merta melakukan adaptasi dan adopsi. Adopsi itu pilihan paling terakhir. Karena kalau semuanya diadopsi, apa bedanya bahasa kita dengan bahasa yang lain? Kalau misalnya intelijensi atau artificial intelligence diadopsi, tidak diterjemahkan, mungkin kita akan bahasa Indonesia akan sama dengan bahasa Inggris mungkin lain. Karena itu kita tetap melakukan penerjemahan menjadi kecerdasan buatan. Television menjadi televisi, diadaptasi. Nah, itu pilihan-pilihan. Lalu pilihan utamanya bahasa mana yang diterjemahkan atau diadaptasi atau diadopsi, itu bahasa daerah dulu, lalu bahasa asing yang internasional, mungkin bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Spanyol, bahasa-bahasa internasional dulu, baru bahasa asing yang bukan bahasa internasional. Kenapa begitu? Karena kita mengutamakan bahasa Indonesia. Misalkan ada istilah baru muncul di lingkungan kita. Nah, kita cari dulu, ada tidak bahasa daerahnya dari bahasa yang baru itu. Kalau ada bahasa daerahnya,
kita pakai bahasa daerahnya. Jadi tidak langsung bahasa asing, kita mengutamakan bahasa daerah dulu agar originalitasnya terjaga bahasa. Yang dilakukan penerjemahan dulu, kalau tidak memungkinkan diadaptasi. Kalau tetap tidak memungkinkan, misalkan bahasa kata itu, istilah itu terlalu sering digunakan sudah kata aslinya sering digunakan di Indonesia, maka adopsi yang dipakai. Bahasa-bahasa Arab itu sering dipakai adopsi. Baru pilihan paling terakhir itu bahasa asing yang bukan bahasa internasional, bahasa Thailand, bahasa Zimbabwe misalnya. Kalau ada istilah dari sana misalnya, itu pilihannya yang terakhir ini, bahasa asing. Jadi itu paling utama bahasa daerah, diterjemahkan dulu, kalau tidak memungkinkan diadaptasi, paling akhir diadopsi. Nah, ada istilah yang diadopsi yang dari bahasa asing bukan bahasa internasional di Indonesia. Misalnya yang saya bahas, sempat saya tampilkan artikel yang saya buat itu pagina. Pagina. Untuk menyebut istilah halaman dalam buku. Pagina itu bahasa Belanda, bukan bahasa internasional Belanda itu. Tapi di Indonesia digunakan pagina untuk menyebut halaman. Mungkin untuk membedakan halaman buku dengan halaman rumah atau bagaimana. Tapi vagina itu ternyata sudah dibakukan, gitu. Kemudian tadi muncul pertanyaan tentang apa yang dijawab, katanya jamet itu tadi. Galau dan jamet, Pak. Lalu apa selain jamet tadi? Galau. Galau, Pak. Galau, Pak. Lalu anjay yang terkenal. Iya, Pak. Anjayani, Pak. Nggak boleh bilang anjay. Tidak boleh ya, dijerat hukum nanti ya. 21 ke atas, Pak. Tapi kita belajar bahasa, tidak ada larangan untuk membahas bahasa. Nah, dulu itu galau itu termasuk slang. Kalau teman-teman mau tahu istilahnya slang, bukan slang grup band itu. Slang, SLANG. Itu ada di bahasa manapun, termasuk bahasa Indonesia. Itu tidak resmi, tidak baku, lalu digunakan untuk kalangan tertentu, kebanyakan anak muda, jadi orang tua di atas 50 tahun, kalian bicara tentang jamet, mereka mungkin tidak tahu. Kalian bicara tentang galau, mungkin galau sudah tahu karena galau sudah lama. Apa ya biasanya yang sering bahasa-bahasa gaul itulah. Bahasa-bahasa slang, istilahnya slang. Itu tidak baku. Tapi dia ada, fenomena itu ada bagi kalangan masyarakat tertentu. Apa ya contohnya misalkan. Nah, itu tidak baku. Kalau bahasa tidak baku, kemudian kalian gunakan dalam teks esai atau karya ilmiah kalian, dia harus miring. Kan kalau tidak baku itu miring. Kalau tidak ada bahasa Indonesia itu harus miring. Jadi dari mana bahasa itu berasal? Ya kita bisa menelusurinya, bisa tidak ketemu ketika menelusurinya. Kalau anjay itu kan dari umpatan, misalnya anjing. Anjing itu kan perkembangannya banyak. Anjir, anjrit kadang-kadang. Semuanya itu. Umpatan itu seringkali mendapatkan untuk pembahasan bahasa kita tidak apa-apa mengatakan hal-hal yang seperti itu ya, biar kita sama-sama tahu. Seringkali umpatan itu ada slangnya untuk mengubah sedikit karena mungkin diucapkannya takut, ada slang-slangnya. Di mana di Jawa Timur apa umpatan di Jawa Timur? Khalid,
Umpatan di Jawa Timur apa? Umpatan kayak gimana gitu, Pak? Umpatan tahu apa enggak umpatan? Umpatan. Ya, kayak gimana, Pak? Nah, iya, saya tanya. Kamu biasanya Oh. mengumpat pakai Miso. Oh, ya seperti itu, Pak. Kata kasarnya Jawa itu ijan hok gitu, Pak. seperti itu. Dia juga banyak variasinya. Misalnya jadi ancuk, jadi Anjir. itu juga banyak. Nah, itu fenomena bahasa, tapi semuanya tentu tidak baku. Tentu tidak baku. Jadi kalau kalian ingin meneliti bahasa seperti itu, saya pernah meneliti itu, tapi belum saya publikasikan gitu. Kenapa anjing jadi umpatan? Nah, saya menulis seperti itu tapi belum saya publikasikan. Padahal Enak. anjing itu di dunia barat tidak menjadi umpatan. Kenapa di kita menjadi umpatan? Nah, itu terkait budaya. Iya, Pak. Nah, itu yang penting bagi kalian adalah sekali lagi yang asing, yang daerah belum ada di KBBI itu dimiringkan gitu. Nah, kemudian dimiringkan kalau mendapatkan awalan, mendapatkan akhiran, itu bagaimana menulisnya? Tentu kalian sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu bahwa kalau dapat awalannya bahasa Indonesia, kata dasarnya bahasa daerah atau bahasa Inggris atau bahasa asing itu ada tanda stripnya. Nah, seperti itu. Jadi tidak miring semua, awalan dan akhirannya tidak miring juga. Itu saja mungkin untuk hal serapan. Untuk hal serapan. Yang jelas ada aturan-aturan menyerap, jangan serta-merta menggunakan yang asing kalau ada yang baku. Ketika menulis misalkan teman kalian menggunakan asing, tujuannya padahal tidak ingin menyoroti keasingan itu, tapi menggunakan asing. Kalau dalam karya ilmiah, jangan lakukan itu. Kalau ada bahasa Indonesia yang baku, pakai yang baku. Ada padanan yang baku, pakai yang baku. Kalau sehari-hari itu terserah kalian. Kalian bicara sesama teman, kita pernah bicara tentang ragam bahasa dulu kan. Ragam bahasa, kalau kalian bicara sesama teman, akrab, menggunakan slang juga tidak apa-apa. Ketika kalian adalah sering ada yang muncul beberapa waktu lalu itu slang di Jakarta Selatan, Jaksel, anak-anak Jaksel. Itu kan ada campur aduk, istilahnya campur kode istilahnya. Itu tidak apa-apa, selama kalian tidak menulis karya ilmiah, selama ragamnya bukan ragam resmi, selama tidak bicara dengan orang, tidak bicara dengan ketika dalam forum yang resmi, forum diskusi di kampus, tidak digunakan dalam berpidato. Nah, itu tidak apa-apa, semuanya tidak apa-apa. Fenomena bahasa seperti itu tidak apa-apa. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri? Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya. Rivaldi? Ya, kalau misal penulisan untuk bahasa-bahasa gaul kalau misal kita ngutip, nah terus kutipannya itu menggunakan bahasa gaul, itu penulisannya gimana Pak? Apakah disamakan seperti bahasa asing? Nah, untuk pengutipan, kalau kutipan langsung, misalnya kutipan langsung itu ada tanda petiknya, kalian apit tanda petik itu samakan dengan teks aslinya. Kalian tidak ada hak untuk mengubah itu. Walaupun menurut kalian itu ada salahnya, harusnya miring. Kan ada cara yang kemarin minggu lalu kita bahas, ada kurung siku. Kalau misalkan di sumbernya tertulis, contoh kemarin itu Blitar. Sekarang merasa kota Blitar itu tidak ada, yang ada Blitar.
kalian tambahkan L. L-nya kan harus dikurung siku. Cara merevisinya seperti itu. Jadi kalian tidak ada hak untuk mengubah karya orang lain, walaupun menurut kalian karya orang lain itu salah. Nah, maka kalau karya yang kalian kutip itu ada istilah gaul, bahasa gaul, tidak resmi, gunakan itu juga. Kalau kutipan langsung ya, catatannya, ada tanda petik, di-update tanda petik itu. Gunakan aslinya. Tapi kalau kalian kutipan tidak langsung, memakai parafrasa, bahasa kalian sendiri, ya gunakan yang menurut kalian paling baik, paling baku, kalau karya ilmiah. Gitu. Yang jelas kalau terpaksa harus, misalkan kalau saya Pak, kalau saya ubah menjadi kata yang baku, bahasa gaul itu, tujuan penulisan saya kurang tercapai. Misalnya, jadi saya harus terpaksa memakai kata-kata gaul itu, kata-kata yang slang-slang itu. Caranya gimana? Miringkan saja, tidak apa-apa dipakai, dimiringkan. Karena tidak ada dalam KBBI, kecuali sudah ada dalam KBBI. Gitu. Ada lagi? Pertanyaan lain mungkin? Apa tidak ada pertanyaan yang lain? Apa cukup? Untuk pertemuan tentang unsur serapan, cukup ya. Yang penting, ingat ada 5 cara untuk menyerap, Insya Allah cukup Pak. menyerap bahasa. Karena waktu sudah menunjukkan 0859. Oke, jadi kalau sudah cukup, nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja di WA. Sebelum kita tutup, saya ingin Khalid menyimpulkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disimpulkan dari materi hari ini, pelajaran hari ini kita mempelajari kata serapan ya teman-teman. Ya, di mana kata serapan sendiri itu mempunyai yang berasal dari bahasa asing yang disintegrasikan ke dalam suatu bahasa begitu teman-teman. Yang seperti contoh-contohnya tadi macam-macamnya ya, banyak yang ditanyakan seperti jamet, galau begitu teman-teman ya. Terus bisa kalian pelajari lebih banyak lagi atau mencari referensi lebih banyak lagi di Google atau di mana buku-buku biasanya, atau kakak-kakak tingkat yang jurusan bahasa Indonesia atau apa itu lebih dipahami kembali. Sepertinya tadi itu kayaknya teman-teman kurang puas dalam memahami kata dalam materi serapan ini kayaknya ya. Ya mungkin begitu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih. Semoga hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian tetap belajar untuk persiapan UAS. Semoga nanti kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pasti Bapak.